Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan mencoba menanggapi beberapa video dari channel Kristen terkait Hagia Sophia. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama. One in Medina, one in Mecca, and we discovered that these graveyards have been changed over time, especially from around 1925 up until just a few years ago. Now, it is virtually impossible to locate specific graves and to tell the orientation of many of the original graves. In this video, we want to examine early Islamic graves from other locations. For those of you who have been watching this series of videos, Archaeology in Islam, you will remember that when investigating the early Battle of Badr, we went to a place in Jordan known as Al-Qastal. If you have not seen that video, you might want to see it first, as we are not going to repeat all the arguments of why I think Al-Qastal, which means a large castle or manor house, why I think that location is where the Battle of Badr took place, and why I do not think it took place in Saudi Arabia at the traditional location. Dari Hagia Sophia ini, yakni pendapat dari Dan Gibson yang merupakan seorang penulis dan mempelajari sejarah awal Arab dan Islam. Jadi kurang lebihnya gini yang dimaksudkan oleh Dan Gibson. Arah kiblat Hagia Sophia dipermasalahkan historisnya yang ternyata mengarah ke Petra, Yordania, bukan ke arah Mekah. Dan Gibson membenarkan hal tersebut lewat tesisnya. Sebelumnya, lokasi kota Makoraba yang terletak di arah selatan kota Latripa atau Yastrib dalam karya Ptolemaios Geografi yang ditulis pada abad kedua Masehi tidak diakui validitasnya sebagai Mekah oleh Patricia Kron, sebagaimana yang ditulis dalam bukunya yang berjudul The Hagarism, The Making of the Islamic World tahun 1977. Dengan kata lain, Patricia Kron menyatakan bahwa Makoraba bukanlah kota Mekah sekarang, yang menurutnya tidak sesuai dengan akurasi posisi derajat lintang bila dikaji dengan menggunakan alat canggih berupa satelit ataupun GPS. Kini, Dan Gibson juga mencetuskan tesis tambahan bahwa Mekah pada masa awal Islam itu sebenarnya kota Petra. Kini, mereka pun membangun tesis ganda kota Makoraba bukanlah kota Mekah karena alasan invaliditas derajat lintang. Begitu juga Mekah kuno bukanlah Mekah sekarang, tapi Mekah adalah Petra. Dan Gibson memang telah menulis buku kontroversial. Pertama, bukunya berjudul Quranic Geography atau Independent Scholar Press. Kedua, bukunya berjudul Early Islamic Qiblas atau Independent Scholar Press. Buku kedua merupakan kelanjutan dengan tema yang serupa pada buku yang pertama, tetapi buku yang kedua tersebut lebih fokus tentang kiblat berdasarkan hasil penelitian data arkeologis dan historis terhadap keakuratan arah kiblat masjid-masjid kuno era awal Islam.
Identifikasi Mekah adalah Petra memang menarik dalam kajian historis, geografis, dan teologis. Namun, tesis yang digagas oleh Dan Gibson tersebut sebenarnya invalid. Data yang ditunjukkan oleh Dan Gibson memang hanya satu-satunya pola, dan bukan salah satunya pola yang dikategorikan oleh Gibson sendiri. Fakta real membuktikan bahwa Dan Gibson menggunakan navigasi modern, dan itu memang fakta satu-satunya pola yang digunakan olehnya. Bila navigasi modern yang digunakan oleh Dan Gibson untuk menentukan Mekah pada masa awal kenabian adalah Petra di Yordania, maka ini seharusnya paralel dengan masjid-masjid di wilayah Eropa Barat, yang ternyata faktanya justru menghadap ke Afrika bagian selatan. Jadi, seharusnya juga memunculkan sebuah tesis baru bahwa Mekah terletak di kawasan Afrika bagian selatan. Namun, tentu saja, teori navigasi modern versi Dan Gibson akan tumbang ketika berbicara bahwa Mekah adalah Petra. Mengapa masjid-masjid di Eropa masa kuno kiblatnya ke arah selatan? Ini penting, sebab navigasi pramodern menganggap Mekah itu arah selatan dari Eropa. Namun bila orang Eropa menafsirkan menghadap ke Petra itu sebagai arah selatan, ini teori Gibson akan berantakan. Perlu penjelasan historis dan pembuktian navigasi pra-Islam. Pola navigasi pramodern hanya mengenal sekedar arah, bukan ketepatan lintang beberapa derajat dan sebagainya. Pola graveyard yang mengarah ke Mekah atau abad 1 Hijriah dan sebagian abad 2 Hijriah dan ke Yerusalem hanya beberapa, dan pola lainnya ke Mekah itu abad 2 Hijriah sampai saat ini. Ini memang justru menunjukkan bahwa mereka paham navigasi, tetapi bukan navigasi abad ke-21 atau navigasi modern. Jadi ini bukan masalah navigasi modern yang terkait dengan adanya GPS, tetapi tentang sekedar arah kiblat saja, dan mereka tahu ke arah mana Yerusalem dan Mekah itu. Pertanyaan krusial mengenai kapan sebenarnya kanonisasi arah kiblat ke Mekah itu, masalah kanonisasi kitab suci Quran, bukti arkeologi, masjid, dan graveyard abad ke-1 Hijriah dan ke-2 Hijriah sudah cukup memadai untuk membuktikan apakah Mekah ada di Saudi Arabia atau di Yordania. Bahkan ini seharusnya menjadi bukti bahwa masjid ada yang mengarah ke kuil Sana'a di Yaman, bukan mengarah ke Mekah. Ini kalau menggunakan navigasi modern. Dalam hal ini, teori Dan Gibson akan berantakan. Dengan kata lain, justru kalau menggunakan teori navigasi abad ke-21, akan semakin jelas bahwa Dan Gibson menyuguhkan teori yang menumbangkan teorinya sendiri. Sebelum temuan navigasi akurat dengan menggunakan alat canggih melalui satelit, faktanya masjid-masjid yang ditemukan di kawasan Eropa menghadap ke arah selatan. Apakah ini cukup membuktikan bahwa Mekah secara geografis berada di wilayah Afrika bagian selatan? Tentu saja tidak. Artinya, navigasi pramodern dan navigasi modern perlu penjabaran detail. Dan Gibson membayangkan bahwa navigasi pramodern dan navigasi modern itu seharusnya sama. Inilah yang disebut sebagai fallacy thinking. Ptolemy yang hidup pada abad kedua Masehi tidak mungkin mengenal navigasi modern. Jadi bila terjadi ketidaktepatan derajat lintang pada peta nama-nama kota, pada buku geografinya, terutama dalam menentukan posisi kota Makoraba, maka hal itu wajar. Posisi lintang kota Latripa atau Yastrib ternyata juga bermasalah bila dicermati dengan menggunakan satelit. Namun, mengapa para pseudo-scholars tidak mampu membantah bahwa nama Latripa dalam buku geografi karya Ptolemy bukan merujuk ke Yastrib? Inilah nalar absurd dan standar ganda yang tendensius. Tesisnya kacau ya, saling tabrak jika dibenturkan dengan masjid-masjid lainnya. Insya Allah di lain waktu kita akan membahas hal ini lebih dalam lagi. Nah, nasihat kali ini, orang bodoh bagaikan awan mendung. Saat mereka tidak ada, hari-hari semakin cerah. Saya akhiri pembahasan kali ini. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.